Shalom saudara pendengar yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini Tuhan masih memberi kita anugerah yang luar biasa. Tuhan memberi kita kehidupan yang baik dan bisa menikmati dunia ciptaan Tuhan yang begitu indah, bahkan udara yang begitu segar. Saudara pendengar yang terkasih, sebagaimana sebelumnya saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang kepemimpinan dan keteguhan iman dari teladan Miriam, yang pada saat itu saya menyampaikan satu poin keteguhan keteladanan dari keteguhan iman Miriam ini, yaitu ketika ia berperan penting di dalam penyelamatan Musa. Yang pada saat itu saya menjelaskan bahwa ketika Ibu Miriam melihat kondisi yang ada di tanah Mesir, di mana Firaun mengeluarkan perintah untuk membunuh bayi laki-laki Israel, maka di sanalah kemudian ibunya Miriam berpikir bagaimana supaya anaknya Musa itu bisa terselamatkan. Maka kemudian ia berpikir untuk memasukkan anaknya itu ke dalam sebuah peti dan kemudian disembunyikan di dalam sungai Nil. Nah, saudara yang terkasih, pada saat ini kita melanjutkan bagian itu masih dalam konteks kepemimpinan dan keteguhan iman teladan dari Miriam. Selain daripada kita melihat peran penting di dalam penyelamatan Musa, kita juga melihat selanjutnya bahwa iman dan keteguhan yang bisa kita lihat dari Miriam ini adalah ketika ia memimpin puji-pujian dan penyembahan bangsa Israel. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah menolong dan memelihara kami, dan Tuhan sudah memimpin kami sampai detik ini. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti tentang kehidupan kami, tetapi Engkau yang berkarya di dalam hidup kami, sehingga apa yang kami nikmati hari ini adalah hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan kami terus berharap kepadamu bahwa Engkau terus menolong kami, bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan yang memimpin kami, memberikan pendengaran yang jelas, hati yang terbuka untuk menerima, bahkan pikiran yang terus memikirkan untuk melakukan bagaimana kebenaran firman-Mu ini untuk bisa hidup di dalam kehidupan kami, dan terus kami melangkah berdasarkan firman Tuhan yang kami dengar. Berkati hamba-Mu yang menjelaskan, biarlah kami boleh bersama-sama mendengarkan dan hamba-Mu menjelaskan, sehingga firman Tuhan ini dari awal sampai selesai dapat hamba-Mu sampaikan dan seluruh pendengar dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengajak saudara pendengar semua untuk membuka atau mendengarkan saya untuk membaca firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Saya memulai membaca ayat 1 sampai dengan 21, walaupun nanti teksnya adalah di dalam 20 sampai 21, tetapi saya memulai membaca dari ayat 1 di bawah perikop nyanyian Musa dan Israel. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Karena Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu.
Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari, dan menyanyilah. Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap saat. Saudara pendengar yang terkasih, seorang anak yang mengikuti perlombaan, ia tidak pernah berpikir bahwa dalam perlombaan itu dia akan mendapatkan kemenangan. Karena ketika dia melihat, bahkan sebelum ada di tempat lomba, ia sering mendengarkan bahwa lawan-lawannya itu adalah orang-orang yang terkuat, orang-orang yang sudah terbiasa tampil di muka umum. Artinya bahwa mereka tidak lagi gemetar menghadapi para penonton mereka, sedangkan dia ini adalah pertama sekali tampil dan mengikuti lomba nyanyi. Saudara, tentu dengan mendengarkan dan apalagi ketika dia tiba di tempat itu, ia melihat lawan-lawannya, orang-orang lain yang ikut serta dalam lomba itu, maka mulailah ada kekhawatiran di dalam dirinya, mulai ada ketakutan, dan dia sudah tidak ada lagi harapan. Dalam hatinya gak punya harapan lagi untuk menang, karena dia baru pertama kali tampil dan mengikuti lomba nyanyi. Saudara, berjalannya waktu, dalam beberapa menit kemudian perlombaan dimulai. Ia mendapatkan nomor urut 10. Tentunya kalau dia nomor urut 10 berarti yang pertama, kedua, ketiga sampai ke 9 akan tampil duluan. Ketika yang pertama nyanyi,
peserta pertama nyanyi dia masih tenang. Peserta yang kedua nyanyi dia masih tetap tenang. Peserta yang ketiga nyanyi mulai ada gugup, ya mulai dingin, terasa dingin. Keempat dan kelima nyanyi rasa ketakutan semakin lebih takut lagi. Kemudian tampil lagi peserta nomor ke-6, ke-7, rasa gugupnya semakin lebih kuat lagi. Dan kemudian ketika dia sampai pada urutan peserta ke-8 untuk tampil ke depan, maka pelatihnya dia, pendampingnya dia mulai melihat bahwa anak ini sudah mulai ketakutan. Dan kemudian dia mencoba menenangkan anak ini, mengajaknya berdoa, dan kemudian dia memberikan teknik-teknik bagaimana supaya dia bisa mengontrol ketakutannya dia gitu ya. Dia mulai diajarkan, mulai disuruh tarik nafas, dan kemudian dia suruh tenang, dan dikatakan kepadanya jangan anggap bahwa lawan-lawanmu itu adalah orang-orang yang hebat. Boleh mereka hebat, tapi kamu punya potensi juga yang luar biasa. Justru karena kamu gak pernah tampil, begitu kamu tampil kamu bisa memukau para penontonnya. Dan kemudian dengan semangat yang dari pelatihnya ini, pendampingnya, maka ya akhirnya mulai secara pelan-pelan mencoba menata gugupnya, dan sampai pada akhirnya dia mulai memiliki keberanian. Sampai pada peserta nomor 9 bernyanyi, dia sudah mulai tenang, dan kemudian ketika dia tampil dia jauh lebih tenang lagi, walaupun sedikit ada rasa takut, tetapi dia tetap bertahan, mengontrol diri dan mendengarkan aba-aba dan nasihat dari pendampingnya tadi. Nah kemudian saudara, ketika dia nyanyi semua orang bersorak-sorai, dan kemudian dia selesai bernyanyi dia turun dan pujian diberikan kepadanya, walaupun pada saat itu belum ada pengumuman. Dan kemudian setelah selesai para peserta berikutnya untuk bernyanyi, tibalah saatnya dia penilai juri untuk maju ke depan dan mengumumkan hasil perlombaan itu. Dan apa yang terjadi ketika dia disebutkan namanya ya pada urut nomor 1, dia sangat berbahagia sekali, dia sangat senang sekali, rasanya kebanggaan dan sukacita yang dia rasakan itu melebihi dari rasa ketakutan yang sebelumnya dia dapatkan. Dan dia sangat memuji Tuhan karena kemenangan yang dia dapatkan itu. Ya bersyukur kepada Tuhan ya. Dan kemudian minggu depannya dia datang ke gereja dan dia bersaksi atas kemenangan yang dia peroleh. Ia menceritakan kisahnya. Saudara, inilah seorang anak yang menang dalam perlombaan nyanyi, yang tidak melupakan Tuhan di dalam kemenangan yang dia dapatkan. Bahkan puji-pujian, ucapan syukur disampaikan kepada Tuhan. Kemenangan itu sungguh membuat dia bahagia. Kemenangan yang dia peroleh sungguh mengubah kehidupannya dari rasa takut menjadi seorang pemberani untuk bersaksi atas perbuatan tangan Allah di dalam kehidupannya. Dan kini kita memperhatikan Miriam adalah seorang nabiah yang kita bicarakan minggu lalu, adalah saudara Musa dan Harun. Setelah bangsa Israel berhasil menyeberang Laut Merah dan melihat bagaimana Tuhan menghancurkan tentara Mesir. Tadi kita sudah baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19 bagaimana Musa merangkum dalam sebuah puji-pujiannya tentang karya Allah yang luar biasa, bagaimana ia menggambarkan Allah sudah menolong mereka dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir, bahkan sampai akhirnya mereka bisa melewati Laut Merah itu atau Laut Mati itu untuk melewatinya dan sampai mereka selamat. Dan musuh-musuh mereka mati di dalam Laut Merah itu. Nah, saudara yang terkasih, kita memperhatikan di sini bagaimana Musa menggambarkan campur tangan Allah, kemahakaryaan Allah dalam menolong bangsa Israel. Dan itu membuat mereka bisa merayakan momen yang luar biasa ini dengan pujian. Nah, tadi dalam Keluaran 15 ayat 20 sampai 21, di situ kita melihat peran Miriam yang sangat menonjol sekali. Di sana kita melihat bahwa ia dengan spontan ya memimpin pujian, ya itu yang pertama, memimpin pujian. Miriam disebut sebagai nabi, mengambil tamborin
dan memimpin perempuan-perempuan Israel dalam menari dan menyanyi puji-pujian kepada Tuhan. Ayat 20 tadi. Lalu Miriam, nabiah itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya. Saudara, tidak mudah ya seseorang diajak, ayo tampil bernyanyi atau menari memuji Tuhan, gak mudah ya. Tapi kalau kita melihat nabiah ini atau Miriam ini, ia tampil tanpa dia memaksa, tanpa menyuruh, tetapi dengan powernya dia menari, memimpin puji-pujian di antara bangsa Israel, sehingga para wanita-wanita yang lain mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Saudara, dengan spontanitas, power yang dimiliki oleh Miriam, power kepemimpinannya, yang bisa membuat para wanita-wanita yang lain bisa ikut terlibat di dalam memimpin puji-pujian dan menari-nari, memukul rebana, sehingga puji-pujian kepada Allah dinaikkan secara bersama-sama dengan penuh hikmat dan merdu. Tindakannya menunjukkan keberanian dan ketegasannya dalam mengambil peran publik untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita melihat bahwa nyanyian pujian yang dipimpin adalah lagu kemenangan. Jadi saudara, ketika Miriam berdiri dan mengambil rebana, memukulnya, memainkannya, melakukannya dengan lagu-lagu yang menaikkan pujian kepada Tuhan, itu bukan pujian sekedar pujian, tetapi itu adalah pujian tentang kemenangan, lagu tentang kemenangan atas keberhasilan mereka keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Tuhan, di bawah penyertaan Tuhan. Lagu kemenangan yang dinyanyikan Miriam menekankan keagungan Tuhan, bukan keagungannya Musa, bukan keagungannya dirinya, bukan keagungannya Harun, bukan, tetapi keagungannya Tuhan. Pikiran, perasaan, fokusnya, jiwanya hanya tertuju kepada Tuhan. Atas kemenangan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka, maka ia pun menekankan keagungan itu kepada Tuhan melalui pujian yang dinyanyikan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, sebab ia sangat tinggi. Ya, itu kalimatnya. Nyanyikanlah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Ya, di dalam ayat 21. Saudara yang terkasih, ini menunjukkan betapa pentingnya pujian dan pengakuan kita atas karya Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak karya-karya Allah, bahkan ada banyak yang kita tidak tahu. Bahkan kita tidak mengerti bagaimana kita mengerjakan itu, tetapi Tuhan mengerjakannya dengan baik dan rapi, tertata dalam hidup kita. Maka di sini kita diajarkan betapa pentingnya pujian dan pengakuan atas karya Tuhan dalam hidup kita. Bukan pengakuan diri kita, tetapi pengakuan kita kepada Tuhan atas karyanya di dalam kehidupan kita, di dalam hal apapun yang kita dapatkan. Melalui lirik lagu ini, dia mengajak seluruh umat untuk mengingat dan merayakan kuasa Tuhan yang menyelamatkan mereka. Saudara, bukan cuma memimpin pujian, tetapi ia membangun kebersamaan di antara para kaum wanita, para kaum bangsa Israel. Kita memperhatikan di sini bahwa dengan memimpin pujian, Miriam menciptakan rasa persatuan di antara bangsa Israel. Mungkin kalau zaman sekarang saudara ya, semua tertata ya, kalau kita di dalam gereja mesti tertata, diajak, ayo Bapak Ibu silakan berdiri, kita menyanyikan pujian ini, mari kita berdoa, semua sudah ditata sedemikian rupa dan ada yang pengantar-pengantarnya untuk melakukan sesuatu berikutnya. Tetapi di sini mari kita melihat bahwa ini mengalir powernya Miriam untuk melakukan semuanya ini, bahwa di dalam ketika ia memimpin bangsa Israel dalam memuji Tuhan, ia sekaligus membangun persatuan, kebersamaan di antara bangsa Israel. Ini bukan hanya tentang menyanyi saudara,
tetapi juga tentang merayakan kemenangan bersama sebagai satu komunitas yang diselamatkan. Saudara, bangsa Israel bukan bangsa yang kecil. Kadang-kadang di lingkungan kita hanya satu gereja saja, satu jemaat saja sulit untuk mempersatukan dalam melakukan kegiatan. Masih ada yang di sana sini sakit hati, konflik, gak suka ini, gak suka itu, tidak mau mengikuti karena gak cocok dengan panitianya. Masih banyak, sulit untuk mempersatukan Bapak Ibu sekalian. Tapi mari kita melihat ini bangsa yang besar, dengan suku yang banyak, dengan warna yang berbeda. Tetapi Miriam mampu mempersatukan itu. Bukan hanya sekedar bernyanyi, bukan hanya sekedar memukul memainkan rebana, tetapi juga tentang merayakan kemenangan bersama sebagai satu komunitas yang diselamatkan secara bersama-sama oleh Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih, di sini kita melihat menunjukkan kekuatan seorang Miriam. Tentunya ketika dia bisa melakukan ini bukan kekuatannya, tetapi karena iman dan keyakinan dan keteguhan yang diberikan, yang ditanamkan, dianugerahkan oleh Tuhan di dalam dirinya. Dalam konteks budaya saat ini, keberanian Miriam untuk memimpin menunjukkan bahwa kita pun memiliki suara dan peran penting di dalam masyarakat, di dalam bergereja. Miriam menjadi contoh bahwa wanita, seorang Miriam dapat berkontribusi di dalam ibadah, bahkan dalam kepemimpinan. Saudara yang terkasih, apa yang kita pelajari dari bagian ini? Aplikasi untuk kita semua. Kalau kita melihat peran Miriam memiliki banyak aplikasi yang relevan di dalam diri kita untuk saat ini. Yang pertama itu adalah tentang keberanian dalam kepemimpinan ketika ia memimpin puji-pujian. Wanita masa kini dapat mengambil ataupun seluruh orang percaya masa kini dapat mengambil inspirasi dari keberanian Miriam untuk menjadi seorang pemimpin dalam komunitas. Tidak menunggu menjadi pemimpin dalam perusahaan, menjadi ketua majelis di gereja, ataupun menjadi ketua di STT, atau menjadi gembala sidang dulu di gereja, atau menjadi ketua yayasan. Tidak menunggu itu, saudara. Karena yang namanya komunitas itu tidak hanya terbatas pada sebuah lembaga yang formal, tetapi dalam komunitas-komunitas kecil, mulai dari keluarga kita, ya, masyarakat, kelompok-kelompok kecil, di mana kita bisa membangun komunitas di sana dan kita memiliki keberanian untuk memimpin. Ya, ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya itu memiliki potensi. Dia seorang wanita, tetapi ia tetap dipakai oleh Tuhan. Potensi yang dalam dirinya bisa dipakai untuk memimpin dan membuat perubahan di dalam lingkungannya. Saudara yang terkasih, itu pembelajaran yang pertama. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari kehidupan Miriam ini? Pentingnya pujian dan penyembahan. Seperti Miriam, wanita bisa menjadi pendorong dalam puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Maka kita juga sebagai orang-orang percaya, baik dalam rumah tangga kita, di dalam komunitas kecil kita, komunitas besar kita, di dalam lembaga-lembaga formal, kita diajar untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa mendorong, membawa, memimpin komunitas kita untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Saudara, ini mungkin bukan hal yang mudah, tetapi ketika kita meyakini bahwa kita ini dipanggil bukan hanya sekedar menjadi orang percaya atau orang Kristen, tetapi memiliki tugas untuk memimpin komunitas di mana kita berada, maka mari kita memiliki keberanian untuk membawa komunitas itu memuji dan memuliakan Tuhan. Selain itu, apa yang kita pelajari? Yang ketiga adalah membangun komunitas. Itu yang kita pelajari. Membangun komunitas. Saudara, Miriam membangun rasa kebersamaan di antara bangsa Israel. Wanita, seorang Miriam,
dapat berperan dalam memperkuat ikatan dalam komunitas. Dan seharusnya kita pun orang-orang percaya yang sudah mendapatkan anugerah itu pun juga dipanggil untuk membangun komunitas, memfasilitasi kegiatan yang mempererat hubungan sosial dan spiritual di antara sesama. Dan pembelajaran yang keempat adalah menjadi suara untuk yang tak bersuara. Yang lalu juga saya katakan menjadi suara untuk yang tak bersuara. Miriam memberi suara kepada umatnya, seorang wanita yang cukup luar biasa. Maka untuk kita sekarang ini orang-orang percaya pun juga bisa menggunakan suara dan pengaruh kita untuk berbicara tentang isu-isu penting di dalam komunitas kita. Berani bersuara untuk membawa kelompok kita memuji memuliakan Tuhan. Mungkin mereka takut memuji Tuhan, gak punya keberanian, tetapi kita orang percaya memiliki tanggung jawab membawa mereka untuk berani memuji Tuhan. Miriam adalah teladan bagi semua kita. Keberanian dan kepemimpinannya dalam memimpin pujian kepada Tuhan mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan pentingnya merayakan karya Tuhan bersama. Saudara, kita semua di sini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kemenangan dari Allah kita. Kita menang atas apa? Kalau bangsa Israel menang dari tanah perbudakan dan kemudian diselamatkan oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan itu. Kita pun juga menang atas perbudakan. Perbudakan dari siapa? Perbudakan dari dosa, perbudakan dari pekerjaan si iblis. Kita sudah menang karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dan di dalam kematian, kebangkitan, dan naik ke surga, itu adalah bukti kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita harus percaya bahwa kita adalah kaum-kaum pemenang, orang-orang yang menang. Maka sebagai kaum pemenang atau orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan dari perbudakan itu, maka bukankah seharusnya kita juga harus punya keberanian untuk memimpin komunitas kita, memimpin orang-orang di sekeliling kita untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang menang, bukankah seharusnya kita memuji dan mensyukuri atas kemenangan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita? Sebagai orang-orang yang menang, bukankah seharusnya kita menjadi orang-orang yang membentuk kelompok untuk memperkenalkan Kristus yang memberi kemenangan itu kepada kita? Saudara yang terkasih, kalau seorang Miriam saja bisa melakukan, memimpin komunitas, memimpin bangsa Israel, memuliakan Allah, menyembah kepada Allah atas kemenangan yang mereka dapatkan, kenapa kita tidak? Kita pun sudah dapat kemenangan itu. Maka saat ini marilah kita bersama-sama mengingat kembali apa yang harus kita lakukan atas kemenangan yang sudah kita peroleh dari Yesus Kristus, menang atas dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kau sudah mengingatkan kami bahwa bangsa Israel yang telah mendapat kemenangan keluar dari tanah perbudakan, dan sehingga melalui Miriam memimpin umat Israel memuji menyembah kepada Allah, dan puji-pujian mereka adalah pujian kemenangan kepada Allah yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah, dan kekuatan Allah yang sudah terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga mereka memuji memuliakan Engkau. Bahkan Miriam membangun komunitas, memimpin komunitas untuk menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk kehidupan kami yang sudah mendapat kemenangan atas dosa. Kami pun bersyukur atas semuanya itu, tapi kami seringkali melupakan apa yang harus kami kerjakan. Kami tahu kami sudah mendapatkan tebusan dan pengampunan dari Tuhan. Kami tahu kami sudah mendapatkan kemenangan itu, tapi kami lupa untuk melakukan hal-hal yang harus kami kerjakan untuk memimpin
komunitas kami, membawa orang-orang di sekeliling kami memuji, memuliakan Allah, mengenal Engkau sebagai juru selamat dalam hidup mereka, membangun komunitas untuk memperkenalkan Kristus bagi orang-orang yang belum percaya. Tuhan, tolong kami untuk melakukan itu. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa bersuara untuk mereka yang tidak berani bersuara, untuk membawa kemenangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.